Baik, di sini saya akan membahas tentang optimasi konveks. Apa optimasi konveks? Masalah optimasi konveks merupakan masalah yang dikenakan pada himpunan konveks secara umum. Salah satu contohnya adalah masalah pemrograman linear. Berikut merupakan bentuk secara umum dari optimasi konveks, di mana X menyatakan variabel keputusan atau decision variable, Fx menyatakan fungsi tujuan atau objective function, X himpunan bagian dari R diturunkan 2 kali, menyatakan himpunan kendala atau constraint set, atau daerah visible atau visible region. Permasalahan dari optimasi konveks ini dibagi menjadi dua, yaitu tanpa kendala dan berkendala, di mana dengan kendala Cix sama dengan 0, di mana I elemen dari E, Cix lebih kecil sama dengan 0, di mana J elemen dari I. Berikutnya himpunan konveks. Misalkan himpunan semesta, himpunan bagian dari bilangan real diturunkan 2 kali. Jika setiap X1, X2 elemen dari himpunan semesta dan A elemen dari 0,1 berlaku sebagai berikut. AX1 plus 1 min AX2 elemen dari S. Maka himpunan semesta disebut himpunan konveks. Secara umum, himpunan semesta bagian dari himpunan bilangan real diturunkan 2 kali disebut himpunan konveks. Jika untuk setiap X1, X2, sampai Xm, elemen dari himpunan semesta berlaku sebagai berikut. Kemudian berikut merupakan ilustrasi dari himpunan konveks. Pada gambar sebelah kiri terlihat bahwa X1 dan X2 serta semua titik pada ruas garis X1, X2 berada pada himpunan S. Namun untuk yang sebelah kanan merupakan himpunan bukan konveks, di mana garis X1 dan X2 berada pada himpunan S, tetapi terdapat ruas garis pada X1, X2 ini yang berada di luar himpunan S. Karakteristik himpunan konveks. 1. Misalkan himpunan semesta 1 dan himpunan semesta 2 adalah himpunan konveks pada bilangan real diturunkan 2 kali, maka A. Himpunan semesta 1 irisan dari himpunan semesta 2 adalah himpunan konveks. B. Himpunan semesta 1 plus minus himpunan semesta 2 sama dengan X1 plus minus X2, di mana X1 merupakan elemen dari S1 dan X2 merupakan elemen dari S2 adalah himpunan konveks. Yang kedua, jika himpunan semesta bagian dari himpunan real diturunkan 2 kali adalah himpunan konveks, maka A. Himpunan interior S in S adalah himpunan konveks. B. Tutupan atau closure dari himpunan S adalah himpunan konveks. Berikutnya fungsi konveks. Misalkan himpunan semesta bagian dari himpunan real diturunkan 2 kali dan himpunan semesta tidak sama dengan himpunan kosong merupakan himpunan konveks, serta fungsinya sebagai berikut, maka fungsi F disebut fungsi konveks pada himpunan semesta. Kemudian, jika terdapat C lebih besar daripada 0, sedemikian hingga untuk setiap X1, X2 elemen dari S berlaku sebagai berikut, maka fungsi F disebut fungsi konveks secara seragam atau uniformly pada S. Teorema pada fungsi konveks. Teorema pertama, jika Fx konveks pada lokal minimum, maka fungsi tersebut merupakan global minimum. Teorema kedua, suatu fungsi Fx yang dapat diturunkan 1 kali adalah fungsi konveks. Teorema ketiga, suatu fungsi Fx yang dapat diturunkan 2 kali adalah fungsi konveks jika F diturunkan 2 kali X lebih besar daripada 0. Berikut merupakan ilustrasi dari fungsi konveks. Jika fungsi F pada S merupakan fungsi konveks, maka inverse pada fungsi F yaitu min F merupakan fungsi konkav. Seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini, yaitu gambar pertama merupakan grafik fungsi konveks, yang kedua fungsi konkav, dan yang ketiga bukan fungsi konveks maupun konkav. Analisisnya sebagai berikut, bahwa untuk gambar fungsi konveks ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu fungsi yang grafiknya berada di bawah ruas garis yang menghubungkan titik x1, fx1 dan x2, fx2 untuk setiap x elemen dari x1, x2. Untuk grafik konkav, sebaliknya, yaitu grafik konkav berada di atas ruas garis yang menghubungkan titik x1, fx1 dan x2, fx2 untuk setiap x elemen dari x1, x2. Suatu fungsi f di mana himpunan semesta merupakan himpunan bagian dari bilangan real diturunkan 2 kali, merupakan bilangan real, dikatakan fungsi konveks tegas atau strictly konveks pada himpunan semesta jika sebagai berikut. Sekian pembahasan optimasi konveks dari saya. Mohon maaf apabila terlalu cepat ketika menjelaskan dan ada kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih telah menonton, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua.